Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Dadra, lengkap Dadra Hendria Mariati. Bertempat tinggal di Jalan Matraman Dalam 2, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Profesi terakhir ini driver ojek online dari Gojek. Sudah hampir 20 tahun lebih, 2 tahun lebih sedikit. Sebelumnya juga ojek biasa, kalau istilah ojek itu driver ojek pangkalan, opang. Tapi bukan berarti saya mangkal. Selain itu sebelumnya saya bekerja sebagai pembersih kos-kosan, terus ya pedagang kuliner kecil-kecilan. Jadi apa aja, di penyambut bola, di kurir. Yang penting meraih rezeki yang halal untuk menghidupi anak yang sekolah ya. Sekarang anak saya 4, sudah berkeluarga 3, dan ngumpul semua di istanaku di Matraman. Empel-empelan kayak kelinci katanya gitu. Yang terakhir bungsu namanya Abiu Zahran Rizqullah tuh bagus. Dia santri Fatimiyah, cuman sudah keluar aliyah, lagi mengabdi di Darul Furqon Sukabumi. Tahun ini lepas dia mengabdinya. Begitu. Untuk motivasi saya, MTPOB itu dengan ketuanya Ibu Fitriani ya. Itu Ibu Heni Fitriani, kebetulan berada di Bojong ya pusatnya MTPOB. Terus motif saya juga ingin mendukung kegiatannya Ibu Heni Fitriani. Dan taklim itu bukan berarti di tempat saya tidak ada, cuman kan berbeda. Taklim MTPOB itu khusus ojol, lady. Gabungan dari lady driver dari mana aja, bukan Gojek aja atau Grab. Dan tidak ojol pun boleh, begitu. Jadi berbeda dari taklim-taklim yang dekat di rumah. Kajiannya pun berbeda, kegiatannya pun berbeda. Jadi saya merasa semangat. Dari Jakarta Pusat ke daerah Bogor itu bagi saya tidak jauh, belum jauh, masih ditempuh bisa 1 jam, 1,5 jam ya. Bagi saya belum jauh itu. Perjalanan saya sampai ke Cilegon ya, sampai Lampung naik motor. Gitu. Jadi bagi saya Bogor itu nggak jauh, hanya ya ditempuh seminuman teh ya, sarapan pagi kalau pagi gitu, gitu aja. Oh enggak, kalau di Lampung tidak seperti jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kalau ojol itu sampai yang jauh itu saya ke Serang, Kalideres dan Serang. Itu ya? Aja ya. Ya, itu yang itu bawa penumpang atau paket. Paket ya. Ya, paket. Oh, kalau Serang orang. Kalau ke Kalideres paket. Tapi Gitu. jelas penumpangnya mungkin ibu-ibu juga ya. Iya, saya kebetulan anak sekolah. Jadi nganter anak sekolah ke pulang gitu. Pulang ke rumahnya dari pesantren gitu. Jadi pakai aplikasi gitu loh Pak, pakai aplikasi Gojek. Ya itu, di jalanan harus konsentrasi, kalau tidak konsentrasi ya kendalanya itu di lapangan. Kalau selebihnya saya gembira aja, saya happy bisa melihat keindahan alam, bisa melihat di jalan itu kayak apa, melatih kesabaran kalau macet, terus melatih emosi. Kalau kita haus minum harus jam sekian sampai di tempat,
udah perjanjian gitu. Jadi begitu banyak ilmu yang untuk pribadi saya dapatkan, melatih kesabaran, menahan emosional, terus mengerti watak orang yang customer saya gitu. Jadi begitu banyak pelajaran yang saya dapati yang tidak dapat di sekolah atau di rumah. Oh nggak ada Pak, kalau ojol itu mau ojol laki-laki itu saling tinggi Pak, saling menghargainya, apalagi terhadap wanita. Mereka manggil kita bunda, gitu kan, kalau udah umur manggil. Jadi yang manggil seumur empok. Jadi mereka nggak ada tuh alas jiwa tolongnya gitu loh. Nggak ada yang, saya belum pernah mengalami dikurang ajarin ya. Kalau soal bahasa, namanya di jalanan ya bahasa itu kan ada kasar, ada apa, tapi belum taraf sampai kurang ajar. Kalaupun ada yang seperti itu ya kita tegur. Dia akhirnya nanti akan langsung menyadari, minta maaf, misalnya berlebih bicaranya gitu kan terhadap saya, makanya yang lebih tua gitu kan. Dia mungkin dianggap sama seperti anak teman-teman yang muda. Terus saya kurang serk ya saya kasih tahu. Saya ibu loh. Seleveng ibu kamu umurnya berapa? Gitu. Seperti itu. Jadi langsung mereka kebetulan sih. Jadi orang ojol itu, driver itu kelihatannya aja Pak di jalanan itu kayak preman ya. Sebenarnya mereka akhlaknya itu bagus-bagus gitu. Karena mungkin pengalaman di jalan ya. Kalau terhadap kita perempuan yang tua, tapi kalau umpamanya mungkin ketemu sama yang preman-preman ya mereka kompak aja gitu, nggak begitu. Iya, pertama silaturahmi ya Pak, gitu. Terus ilmu itu kan kita mencari ilmu tidak harus dekat rumah, dimanapun gitu kan. Ilmu itu bukan berarti harus belajar di buku. Dengan kita berkumpul silaturahmi, kita ketemu satu sama lain dengan orang ini yang belum kita kenal, dengan kalangan ini, levelan ini, itu bermanfaat, itu luar biasa bagi saya, menyenangkan sekali pengalaman hidup gitu. Jadi selain silaturahmi, dapat ilmu yang manfaat, persaudaraan tambah erat. Alhamdulillah. Pesan saya silahkan tetap berangkat maju dengan niat awalnya lazbunyan itu apa, untuk kebaikan, apalagi udah ada rumah kebaikan. Kami berharap ini lady ojol bisa menitipkan amanat yang lazbunyan lebih tahu gitu. Berterima kasih banget pergerakannya, motivasinya untuk menolong sesama ya. Semoga lebih baik lagi, lebih detail lagi untuk pengamalan yang diniatkan lazbunyan itu ke depannya. Begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan lazbunyan ya gitu. Dengan melalui MTPOB Rumah Kebaikan, insya Allah tersalurkan gitu kegiatan lazbunyan. Untuk saudara-saudara saya sesama muslim, baik pun yang non muslim, yang wanita, yang ladies, yang ibu-ibu, baik yang muda, yang sudah berumur, lansia, tetap semangat, berpikir positif, tetap semangat, berpikir positif, bahwa pasti ada jalan. Kesusahan jangan dianggap susah,
tapi dinikmati. Itulah ujian nikmat Allah yang kita jalani dengan rasa happy. Kalau kita hati dan pikiran kita happy, bahagia, itu akan positif. Kita pasti tidak akan merasa kesulitan. Menjalaninya enjoy aja gitu. Hari ini kita begini, hari besok kita begini. Kita terima aja dengan ikhlas, dengan sabar. Jangan menjadi itu adalah kesulitan, bukan. Itu adalah nikmat ujian dari Allah yang kita jalani. Kalau kita menganggap itu bukan nikmat, itu kesulitan atau susah, pasti kita akan merasa susah. Tapi kalau kita nikmati dengan rasa bahagia, pasti Allah itu memberi rezeki kepada siapapun, tidak pandang bulu, mau orang baik, mau orang jahat, mau makhluk manusia, mau makhluk binatang, pasti Allah kasih rezeki. Tinggal kita merasa bahwa itu adalah nikmat dan keberkahan. Kalau merasa berkah kan sedikit pun jadi berkah gitu. Kalau kita tidak pernah bersyukur, intinya ya bersyukur, menjalani hidup ini bersabar, berikhlas, bukan sekedar ucapan, tapi kita terapkan dengan tingkah laku kita. Kita jalanin aja setiap langkah kita dengan rasa bahagia, gembira, bersyukur bahwa kita masih dikasih kesempatan, masih bisa berjalan, masih bisa berucap. Banyak orang yang terkapar gitu kan. Jadi yang walaupun yang sakit juga harus bersyukur diberi kesempatan untuk membenahi diri dengan kondisi masing-masing. Gitu aja.